Bayangkan kamu duduk di ruang tamu sendirian, sunyi, tidak ada suara apa-apa. Lalu tiba-tiba di kepalamu ada suara. Dia melihatmu. Kau gagal, jangan percaya mereka. Lalu kamu mencoba untuk menutup telinga, menghiraukan suara itu, tapi suara itu tetap di sana dan tidak hilang. Ia bukan datang dari luar, melainkan dia datang dari dalam dirimu sendiri. Dan kamu tahu apa yang lebih menyakitkan dari itu? Tidak ada seorang pun yang percaya dengan kamu. Hari ini saya akan membawa kalian masuk ke dunia yang tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Dunia yang penuh kebingungan, kesepian, dan suara-suara yang tidak kita dengar. Itulah skizofrenia. Skizofrenia bukan tentang kepribadian ganda, itu hanya mitos. Banyak orang yang berpikir bahwa skizofrenia itu kepribadian ganda. Sebenarnya skizofrenia itu adalah sebuah gangguan mental berat yang membuat seseorang kehilangan hubungan dengan kenyataannya. Dan bayangkan jika kamu tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang halusinasi atau lainnya. Kamu percaya bahwa orang-orang mengawasi kamu, banyak seperti kamu dilihat orang atau orang-orang berbicara tentang kamu. Lalu kamu mendengar juga orang-orang berbicara di kepalamu. Kamu merasa tubuhmu dikendalikan oleh orang lain. Ya seperti itulah skizofrenia itu. Tidak sendiri tapi terasa sendiri. Berdasarkan data statistik dari Our World in Data, orang skizofrenia yang paling banyak itu terjadi di umur 35 sampai 39 dengan sebesar 0,5% dari populasi dunia. Dan juga WHO mencatat ada 24 juta orang di dunia ini hidup dengan skizofrenia. Tapi sayangnya kebanyakan dari mereka itu tinggal dalam diam, dalam ketakutan, dan juga dalam pengucilan. 1 dari 100 orang bisa jadi temanmu itu, tetanggamu, atau bahkan seseorang di keluargamu. Mereka itu terlihat biasa, tapi mereka sedang berjuang mengenangkan badai yang tidak terlihat. Gejala yang mengisolasi. Skizofrenia memiliki bermacam-macam gejala. Yang pertama, ada halusinasi, di mana penderitanya itu mereka mendengar suara-suara yang tidak nyata dalam pikiran mereka sendiri. Yang kedua, ada delusi, yang dimana mereka mempercayai hal-hal yang tidak masuk akal, yang di luar nalar. Yang ketiga, ada pikiran kacau, di mana mereka sulit untuk berbicara, terbata-bata, lalu sulit untuk berpikir jernih. Yang keempat, ada gejala negatif, seperti kehilangan motivasi untuk melakukan apapun, melihat diri dari orang lain, seperti jarang bersosialisasi dan hanya ingin sendiri, lalu datarnya emosi. Sebenarnya mereka ini bukan malas, atau ini bukan kurang iman. Ini adalah penyakit, dan seperti penyakit lainnya, mereka ini butuh penanganan, pengobatan, dan bukan penghakiman dari orang lain. Bentuk yang berbeda, luka yang sama. Skizofrenia ini memiliki banyak bentuk yang dialami oleh penderitanya. Yang pertama ada paranoid, itu dimana penderitanya ini selalu merasa diawasi, yang sebenarnya yang mengawasi itu tidak ada. Lalu mereka juga seperti merasa diburu. Yang kedua ada hebrephenic, yang dimana mereka itu kacau pikirannya, tidak logis, dan ekspresinya selalu kosong. Lalu yang ketiga ada katatonik, dimana penderita ini memiliki tubuh yang beku atau gerak berulang. Yang keempat ada residual, yang dimana orang ini sudah hanya sisa-sisa saja dari penyakit skizo, tapi sisa-sisanya ini masih terus menghantui mereka.
Nah, yang terakhir ada simplex, yang dimana mereka ini selalu menelantarkan diri dan hidup di pinggiran dan susah bersosialisasi. Tapi di balik semua itu, mereka memiliki luka yang sama, yaitu rasa takut, rasa asing, dan rasa sendiri. Mereka ini sangat susah untuk bersosialisasi. Kenapa bisa terjadi? Sebenarnya tidak ada satu penyebab, tapi ada benang merahnya. Pertama, ada genetik. Jika orang tuamu mengidapnya, risikomu akan lebih besar untuk menerima skizofrenia. Selanjutnya ada kimia otak, seperti dopamin yang terlalu aktif juga bisa memicu skizofrenia. Lalu ada trauma masa kecil, seperti kekerasan, penelantaran dari orang tua atau lingkungan sekitar. Selanjutnya ada stres ekstrim, seperti perceraian, kehilangan pekerjaan, atau duka mendalam. Selanjutnya ada komplikasi saat kehamilan, seperti ketika kekurangan oksigen saat lahir, atau bayinya lahir prematur. Lalu, bayangkan jika semua itu terjadi padamu, dan kamu tak punya ruang untuk berbicara, dan itu bisa jadi awal dari semuanya ini. Apa yang lebih menyakitkan dari delusi dan halusinasi? Dikira berbahaya, dipanggil gila, lalu disingkirkan. Padahal kebanyakan orang dengan skizofrenia tidak berbahaya. Mereka justru lebih sering jadi korban daripada pelaku. Yang mereka butuhkan bukan penjara, tetapi pengertian. Bukan stigma, tapi simpati. Ada tokoh dunia yang menderita skizofrenia, tetapi ia berhasil untuk melawannya. Ia adalah John Forbes Nash, matematikawan asal Amerika Serikat yang karya-karyanya di bidang teori permainan, geometri diferensial, dan persamaan diferensial telah membuka jalan bagi ilmuwan untuk mempelajari faktor-faktor yang mengatur kemungkinan dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Teori-teorinya ini juga digunakan dalam bidang ekonomi, komputer, biologi, kecerdasan buatan, akuntansi, politik, dan teori militer. Kisah hidup Nash ini juga diangkat dalam buku biografi dengan judul A Beautiful Mind, karya Sylvia Nasar, dan film yang diangkat dari buku tersebut, yang dimana film ini mengupas kejeniusan Nash di bidang matematika dan skizofrenia dideritanya. Terapi itu ada, harapan itu nyata. Skizofrenia memang tidak bisa disembuhkan total, tetapi bisa ditangani. Yang pertama ada obat antipsikotik, di mana obat ini membantu mengurangi halusinasi dan juga delusi para penderitanya. Kedua ada terapi psikologis, di mana mereka bisa membantu memahami pikiran mereka sendiri, yang ketika mereka berantam dengan isi pikiran mereka sendiri. Selanjutnya ada pelatihan sosial dan kognitif, di mana mereka bisa membangun kembali hubungan dan kemampuan bersosialisasi mereka kepada dunia luar. Lalu ada dukungan keluarga, fondasi kesembuhan yang sering dilupakan. Lalu semakin dini ditangani, semakin besar juga peluang untuk hidup lebih baik. Kita sering bicara soal terapi, tetapi kita lupa rumah adalah terapi pertama. Sayangnya, banyak keluarga yang malu ketika ada anggota keluarga mereka yang mengalami skizofrenia.
lalu mereka menyembunyikannya, menyalahkan, lalu membandingkan dengan contohnya anak tetangga. Padahal satu pelukan hangat atau satu kalimat seperti "kamu tidak sendiri" itu bisa menjadi pembeda antara keputusasaan, dan harapan. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bukan semua dokter atau terapis. Kita ini manusia, dan itu cukup. Dengarkan, jangan buru-buru menilai orang penderita skizofrenia. Ubah kata-kata gila bukan lelucon. Edukasi diri sendiri dan orang lain. Buka ruang di hati dan komunitas kita. Perubahan besar itu dimulai dari empati kecil. Dengar mereka, jangan diam. Kita bisa membayangkan dunia di mana anak muda dengan skizofrenia itu bisa kuliah tanpa disembunyikan oleh keluarganya sendiri. Orang tua yang mengidapnya bisa tetap bekerja karena lingkungannya juga mendukung mereka. Pasien bisa ikut pengajian, contohnya komunitas, dan nongkrong tanpa dicemooh. Itu bukan dunia sempurna, tapi itu dunia yang lebih manusiawi. Dan dunia seperti itu pasti kita semua bisa bangun bersama. Hari ini saya tidak minta Anda untuk menjadi psikiater. Saya hanya ingin meminta dengar mereka. Karena selama ini suara mereka hanya bergema di kepala mereka sendiri. Mungkin mereka hanya butuh satu suara dari luar yang berkata, "Saya percaya kamu, saya di sini untukmu." Terima kasih.